Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina sholihin wa ulama'i wa wali wa khususan Syekhatul Qadir Jailani wa Ibarati al-Makum Kiai Haji Kandung dan Masyuri bin Sastra Kamilab wa ila ruhil ma'lum Bapak Ustaz Iwanati Sudarmo Pintar wa ila ruhi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di Korea desa benar desa Dusun Singgarjaya. Allahumma firlahu wa ta'bun wa afihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pengajian dinten Selasa sore. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita semuanya masih dapat diberikan ridha Allah, masih digerakkan oleh Allah, dilempahkan ke Allah dari rumah menuju masjid yang dalam keadaan sehat walafiat, dan juga sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumayan keluar sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore ini kita masih dalam suasana ibadah puasa Ramadan, yang mana kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, di mana Allah mengharapkan kita puasa itu pada akhirnya menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini tidak hanya secara zahir, tetapi yang lebih penting adalah takwa secara batiniah. Harus ada peningkatan, harus ada perbedaan ketika kita sudah melaksanakan puasa dengan belum. Yang mana puasa ini merupakan rukun Islam yang kedua, yang ketiga, yang mana yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga adalah puasa. Di mana puasa ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti puasanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Qul in kuntum, katakanlah. Qul in kuntum, katakanlah, tuhibbunallaha, jika engkau mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Lantas coba kita telaah
kira-kira bagaimana puasanya Rasulullah? Apakah puasanya Rasulullah itu hanya sebatas menahan lapar, dahaga, dan juga menahan dari hubungan suami istri? Ataukah puasa Rasulullah sampai juga kepada puasa rohaniyah, yaitu menahan diri dari segala makanannya hawa nafsu? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang baru datang, silahkan untuk mengikuti kajian ini. Mari kita khusyuk, kita hikmah, yang mana pada kesempatan ini kita akan membedah tentang hakikat puasa. Tetapi sebelum masuk ke situ, perlu ibu-ibu ketahui bahwa di setiap hati manusia itu ada yang namanya pohon. Kadang untuk pohon, di setiap hati manusia itu ibaratnya ada pohon. Pohonnya gede, akarnya kuat. Pohon itu dinamakan dengan pohon kuldi. Pohon kuldi, buahnya yang namanya buah kuldi. Inilah yang menjadi permasalahan setiap manusia, tidak sadar bahwa di dalam hatinya ini memiliki pohon yang bisa berbuah. Kalau buah kuldi, buahnya pohon kuldi, buahnya kuldi. Apa maknanya? Pohon ini itulah yang dimaksud dengan keakuan. Pohon keakuan, memiliki pengakuan. Semakin besar pengakuan panjenengan terhadap apapun, maka buahnya semakin banyak. Apa buah dari pengakuan itu? Contoh, jika engkau memiliki pengakuan terhadap ilmu, maka buahnya adalah engkau merasa paling pinter. Buah goldinya engkau merasa paling alim. Buah goldinya engkau merasa paling hebat. Karena adanya pohon pengakuan. Jika engkau memiliki pengakuan terhadap harta, maka buah goldinya itu wujudnya adalah kikir, sombong, riya, merasa paling kaya, merasa paling hebat dibanding yang lainnya. Itulah buah goldi yang berasal dari pohon goldi. Jika pohon itu pengakuannya terhadap anak, istri, maka buahnya berupa cinta kita terhadap anak dan istri. Jika buahnya, pohonnya itu pengakuannya terhadap amal ibadah, maka buah goldinya itu adalah wujudnya membanggakan amal ibadah kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ingatlah kisah Nabi Adam. Mendekati buah goldi aja nggak boleh, apalagi memakannya. Mendekati pengakuan aja nggak boleh, apalagi memakan buahnya. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Artinya diturunkan ke dalam panasnya api neraka, di mana di situ hati sudah mulai menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai berkasih mesra dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Lantas coba renungi, kira-kira pohon itu masih ada enggak di dalam hati kita? Buah goldinya sudah mulai berbuah atau belum? Nggak mulai berbuah encan buah nabu.
Lamun nges itu rasanya pahit ulah diakan. Ratawali. Kecuali pohon iman. Kalau pohon iman itu buahnya kebaikan. Jadi di dalam diri kita itu ada dua pohon. Satu pohon iman membuahkan kebaikan, membuahkan kemuliaan, membuahkan keberkahan, membuahkan kasih sayang. Ya. Yang kedua pohon nafsu atau nama pohon keakuan diri. Itulah yang dinamakan pohon kuldi yang membuahkan buah kuldi. Kebanyakan manusia sibuk memetik buah yang mana? Buah yang iman atau buah yang kuldi? Kebanyakan memetik buah yang pahit. Ya. Sibuk memetik buah yang pahit. Padahal itu mendekati aja nggak boleh. Kita mendekati kesombongan aja nggak boleh. Mendekati pamer, riak, mendekati merasa paling itu aja nggak boleh. Apalagi melaksanakan atau memakannya. Kira-kira kalau ibu-ibu punya pohon seperti itu, cara mengatasinya gimana? Tak tanya. Bayangkan di dalam hati ibu ada pohon kuldi yang sedang berbuah pahit, berbuah kuldi. Buahnya wujudnya kenafsuan. Kira-kira cara mengatasi pohon itu gimana? Diapain? Yang ngomong gampang, melaksanakannya masih ngomong gampang, tapi melaksanakan yang susah. Kira-kira diapain? Zikir lah. Ya. Memang berat Bu, tidak mudah. Ya. Tidak sulit, tidak mudah untuk kita memotong atau menghilangkan pohon itu. Ya. Tetapi yakinlah, meskipun sulitnya kayak apapun, teruskan. Ya. Teruskan zikir itu, jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan. Ya. Apakah buahnya dipetik ataukah dipotong pohonnya ataukah diambil seakar-akarnya? Pohon tadi adalah pengakuan. Berarti cara termudahnya adalah menghilangkan pengakuan. Mas ngomong emang gampang, ya ngelakoni sulit memang Bu. Ya, secara makhluk sulit sekali. Tapi jika kita sudah menyerahkan kepada Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Ujian itu datang bertubi-tubi, bahkan tidak masuk akal. Bisa jadi jenengan diuji saya diuji jenengan diuji keluarga, saya diuji keluarga, diuji tetangga, diuji masyarakat, dan lain sebagainya. Bahkan sering sekali saya itu dulu diuji oleh guru, diuji oleh bapak saya. Ya. Diuji. Kalau kita nggak melihat Allahnya di situ, maka kita akan memakan buah kuldi itu. Ya. Sulit memang Bu, apalagi kalau kita mendapatkan cemoohan, ya. Mendapatkan kritikan, mendapatkan omongan orang ya Bu. Paling sulit nih. Apalagi kita sebagai mungkin pemimpin, sebagai tokoh masyarakat, ya. Manusia biasa, ya. Sulit. Tetapi sibukkanlah hati kita terus untuk menghadap Allahnya, ya. Sibukkan terus, ya. Bahkan di Ramadan ini sampai dengan detik ini saya pun juga tidak mengerti apa karepe Gusti Allah. Kok saya sampai detik ini belum digiring untuk menuju masjid. Ini mungkin ujian bagi saya, ya ujian bagi panjenengan. Ya.
Nek jenengan melihat makhluknya sing wujud fikih, mungkin lebih baik nggak usah ikut pengajian. Mungkin lebih baik dibubarkan ya. Ini Mas Fikih mesti ngajari orang sholat di masjid, bukan gitu Bu. Dulu ibu-ibu yang sudah dijalankan oleh Allah ke masjid, teruskan. Jangan mengikuti saya. Saya pun hanya dijalankan oleh Allah. Disuruh oleh Allah untuk sholat berjamaah dengan istri, dengan anak. Dan ini tidak ada kaitannya dengan manusia. Ya, ibadah kita kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Allah sedang melepas kemelekatan dalam diri saya tentang pujian atau cemoohan oleh masyarakat. Coba, mau bagaimana ini hati jika tidak ke masjid, kuat enggak dicemooh oleh orang? Kuat enggak dicaci maki oleh orang? Pasti itu ada. Ya. Pasti ada. Tetapi di situ mungkin ujian bagi saya untuk terus melihat Allahnya. Karena semua yang berperan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam diri saya yakin ketika nanti Allah sudah meridhoi, sudah beres hati ini, maka untuk ke masjid itu sangat mudah bagi Allah. Tidak sulit bagi Allah. Mungkin Allah masih menghendaki untuk bersama-sama dengan anak istri agar bisa bersama, bisa berjamaah bersama. Biar bisa saya ini menempah hati ini, biar tidak, mohon maaf, mungkin gila penghormatan, gila pujian dan sebagainya. Mungkin itu rahasia dari Allah. Saya ambil hikmahnya. Memang tidak sulit Bu, tetapi insya Allah 1 detik pun kita terus berusaha berzikir sirrul asrar, berzikir rasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harus siap dicaci, saya harus siap dicela, saya harus siap mungkin tidak dipuji, atau bahkan dipuji sekalipun tidak sampai membuat hati ini terpengaruh. Saya sedang belajar ke situ Bu. Anggap aja saya ini sedang berproses. Ya. Anggap aja saya ini sedang berusaha membuang pengakuan-pengakuan dalam diri ini. Ya. Mungkin ya, saya takutnya saya ke masjid masih karena ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin diwahkan, ingin menjadi orang yang nomor 1. Bisa jadi selama ini masih menjadi penyakit hati saya, yang itu nggak kelihatan oleh banyak orang. Ya. Penyakit seperti itu nggak kelihatan, ya. Nggak kelihatan oleh banyak orang. Tetapi yakin, saya hanya pasrah kepada Allah. Cuman anehnya, setiap malam itu untuk kesadaran sangat ringan, dimudahkan oleh Allah. Ya saya nikmati. Ya sebenarnya bukan masalah jauh dekatnya, berarti karena masalah ridho enggaknya Allah. Yang penting kita terus menjaga syariatnya Nabi Agung Muhammad SAW. Saatnya sholat ya sholat, saatnya tarawih ya tarawih, saatnya puasa ya puasa. Mungkin ya ujian bagi ibu-ibu di sini, kok Mas Fikih nggak tarawih? Bapak-bapak mungkin ya ujian bagi bapak-bapak. Nanti Allah akan munculkan tuh kondisi hati yang masih kotor yang mana, kondisi hati yang sudah bersih yang mana. Kalau hati yang sudah bersih pasti melihat hidupnya Allah, tidak akan melihat jeleknya, tidak akan melihat kotornya. Kita sama-sama saling menjaga, saling toleransi di situ. Yaitu bentuk prakteknya kita. Karena yang terberat itu adalah ketika kita pengen takwa, tetapi Allah gak ridho, itu berat. Ya. Paling berat itu diuji oleh Allah ketika kita melakukan ingin takwa, tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berat untuk menghilangkan kenafsuan. Contoh, aku pengen banget umroh katakanlah. Pengen umroh itu sesuatu yang baik nggak secara syariat? Baik ya. Tetapi ternyata Allah nggak ridho. Nyatanya dikasih kemampuan sugih pun ya nggak berangkat.
Itu nggak ada bedanya dengan seperti itu, Bu. Jadi yang ada itu kita nikmati. Oh, berarti Allah belum ridho. Kalau memang saatnya ridho pasti diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sudah sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya pasrah kepada jenengan. Apapun yang engkau hadapkan kepada diri ini, bah taat, bah maksiat, bah nikmat maupun bala, diri ini siap pasrah lillahi ta'ala. Tidak ada sedikit pun hati ini diproteskan atau protes kepada Allah. Pasrah. Mau dijadikan orang takwa, dijadikan apapun oleh Allah, dijadikan nikmat harta, dikurangi hartanya, diberikan sehat, diberikan sakit, yang ada dalam hati ini hanya pasrah, sibuk melihat diri zat yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masalah ibadah itu urusan rohaniyah masing-masing kepada Allah. Untuk urusan ibadah tidak ada kaitannya dengan pujiannya makhluk, dengan cemoohannya makhluk. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan apapun dunia ini. Kita harus membersihkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman saya berpesan, janganlah melihat fikihnya, Bu. Nek melihat fikihnya engkau tidak akan tarawih, engkau tidak akan ke masjid, engkau tidak akan tadarusan. Karena makomnya setiap manusia itu diberikan beda oleh Allah. Mungkin ini proses bagi diri saya untuk membersihkan nurani ini, membersihkan hati ini. Karena dulu mungkin saya gila penghormatan, gila ingin dianggap orang alim, gila ingin dianggap orang yang terhormat, gila ingin dianggap ulama. Tetapi mungkin ini cara Allah untuk membersihkan betul-betul hati ini. Ketika nanti diberikan takwa, diberikan taat, diberikan rajin ke masjid, sudah terbebas kemusyrikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu teruskan, jangan berhenti, jangan melihat makhluknya kanan kiri. Jika engkau harus ke masjid, datanglah ke masjid. Jika engkau mungkin diberikan uzur atau mungkin ada getek harus sholat di rumah, ya nikmati. Jangan karena beban manusia, jangan karena beban omongan manusia, tetapi ibadah kita itu hanya betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggap aja saya ini sedang diperankan oleh Allah menjadi orang yang bajingan, orang yang jelek, yang enggak ke masjid. Anggap aja seperti itu, Bu. Mau dianggap saya itu orang yang paling hina, paling kotor, enggak apa-apa. Mau dicaci, dimaki, enggak apa-apa. Itu saya sudah pasrah lillahi ta'ala. Saya niatnya tidak ingin merugikan orang lain. Saya niatnya tidak ingin menjelekkan orang lain. Saya niatnya tidak ingin merugikan, tidak ingin memusuhi orang lain. Saya tidak ingin mencelakai atau mendolimi orang lain. Itu aja. Saya ingin menjaga hati ini, menjaga diri ini. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itulah, Bu. Maka ayo, jika engkau diberikan nikmat taat oleh Allah, datang ke masjid, ya puasanya, ya tarawihnya, ya tadarusnya, tolong gunakan terus, sertakan terus zikir sirul asrar di dalam diri kita, yaitu melepas keakuan makhluk dan menyatakan keakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, tak tanya, meskipun berat, ada enggak satu titik atau satu waktu aja diri kita betul-betul fana, betul-betul mengakui la haula wala? Itu kira-kira sudah ada belum? Sudah pernah belum merasakan itu, Bu? Meskipun berat, seringnya kalah, ya. Tetapi sudah adakah di dalam diri kita minimal 1 detik aja perjumpaan kita terhadap Allah? Ya, baik dari waktu taat, di waktu maksiat, di waktu nikmat maupun di waktu bala, diri kita menyatakan itu keakuannya Allah yang berperan. Sudah pernahkah mengalami rasa itu?
Jika sudah, teruskanlah Bu. Karena ibu sudah di rel yang betul. Ibu-ibu sudah di jalan yang betul. Ibu-ibu sudah di jalur dan tujuan yang betul. Masalah dinyampaikan atau enggak sama Allah sebelum meninggal, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau sudah di rel yang betul, sudah jaminan dari Allah menuju tujuan yang betul, yaitu menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, rasakan kondisi umat manusia yang dia relnya itu salah tujuan. Relnya itu tidak menuju Allah. Sehebat apapun kereta apinya, sehebat apapun pesawatnya, sehebat apapun, senikmat apapun syariatnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tujuannya tidak ketemu Gusti Allah. Tujuannya apa? Ibadahnya masih karena selain Allah, masih karena laris dagangan, masih karena dipuji orang. Ya ketemunya itu masih karena pahala surga, masih karena ingin diangkat derajatnya di mata masyarakat, masih ingin dipuja-puji makhluk. Salah tidak salah, cuman masih belum menemui tujuan utama, yaitu berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian berat Bu. Berat jika kita ini nama baiknya diambil oleh Allah. Ya. Kira-kira berat enggak Bu nama baiknya diambil oleh Allah? Berat enggak? Berat enggak Bu nama baiknya diambil oleh Allah? Berat enggak? Iya. Contoh gini Bu, mungkin kita ini sebagai ulama, kita ini sebagai orang yang baik, mungkin kita ini sebagai orang yang dipandang tokoh, kok tiba-tiba oleh Allah diperjalankan yang kira-kira pandangan masyarakat itu tidak baik. Berarti nama baiknya itu sedang diambil oleh Allah. Apa maksudnya oleh Allah kok nama kita diambil oleh Allah? Itu untuk menghancurkan sifat-sifat ingin dihormati, ingin dihargai, ingin diwahkan, ingin dianggap alim, sehingga namanya dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Ya. Udah sering itu dialami ya Bu, nggih? Sering ya. Baik tetap dicela, dijalankan jelek oleh Allah, apalagi ditambah dicela. Enggak apa-apa, ikhlas. Biar apa? Allah membersihkan hati nurani ini agar betul-betul terlepas dari pujian dan pengakuannya makhluk. Insya Allah kalau sudah di situ kita lulus ujian. Ujian yang terbesar adalah penghormatan dari makhluk. Itu berat Bu, tidak mudah. Yang biasanya kita disanjung-sanjung, yang biasanya kita dianggap alim, dianggap soleh, dianggap dermawan, dianggap apapun, kok tiba-tiba dihancurkan namanya oleh Allah, itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Karena apa? Menginginkan kita sadar, oh betul-betul semua itu yang berperan dan yang memerankan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ingat di dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan amal ibadahnya orang yang masih menyekutukan Allah itu ibarat debu di atas batu, yang mana ketika diguyur hujan, debu itu habis tidak tersisa. Habis tidak tersisa. Seolah-olah dia pahalanya banyak, amal ibadahnya banyak, tetapi karena hatinya masih ada pengakuan, akunya yang ibadah, akunya ingin dipuji, akunya ingin dihormati, akunya karena nggak enak sama orang lain, akunya masih karena selain Allah, maka ibarat debu di atas batu, amalnya dolalah ya. Amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf,
Ini Al-Quran yang ngomong. Maka kita harus betul-betul rendah diri, ya. Yang dijadikan taat oleh Allah datang ke masjid, teruslah jagalah rendah hati. Rendah hati, jangan melihat rendah orang lain yang mungkin belum bisa ke masjid, yang mungkin belum bisa ibadah, yang mungkin belum bisa puasa. Terus lihatlah Allahnya di situ. Maka engkau tidak akan merasa tinggi hati, engkau tidak akan merasa sombong hati, engkau akan biasa aja. Engkau biasa aja, hatinya tidak terkotori oleh sewot, tidak terkotori oleh merasa paling alim, merasa paling suci. Tidak. Ingat, ibadahnya jin iblis itu lebih hebat daripada kita. Ketika iblis merasa lebih baik, merasa lebih sombong, tidak mau sujud kepada Adam, maka di saat itulah iblis dimasukkan ke dalam neraka. Ibadahnya yang 70.000 tahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat memang Bu, untuk perjalanan menuju Allah itu berat. Tetapi meskipun seberat apapun, jika kita pasrahkan kepada Allah dan tidak merasa kita yang melakukan, maka seberat apapun itu sangat ringan bagi Allah, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau enggak seperti itu Bu, sampai kapan kita terus kalah? Sampai kapan terus kita tergerus oleh yang namanya makanannya hawa nafsu, yang wujudnya nafsu paru-paru, nafsu perut, nafsu otak, dan nafsu rohaniah kita? Sampai kapan kita merasa terus menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang alim? Coba rasakan bagaimana kondisi umat, kondisi orang-orang di sekitar, kondisi umat Islam sebagian besar. Sudahkah hatinya betul-betul murni hanya bertuhan Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian untuk kajian pada sore ini. Seperti biasa tidak bisa lama-lama. Kesimpulannya adalah ibu-ibu, ayo teruslah lihatlah Allahnya Bu. Apapun yang Allah uji terhadap kita, mungkin enak gak enak, nikmat gak nikmat, lihatlah Allahnya Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci keselamatan kita, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Saya tanya Bu, kira-kira ibu-ibu sudah mulai muncul enggak ketika didatangkan ujian oleh Allah, di dalam hati ini tetap anteng, di dalam hati ini tetap ayem, tetap tidak terpengaruh? Kira-kira sudah muncul itu belum? Sudah muncul belum? Ya. Kok ujian bertubi-tubi datang, sing anaknya, sing incuknya, macam-macam. Tetapi hati ini kok tetap ayem, anteng, karena melihat yang memerankan, yang diperankan, yang membuat skenario itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sudah mulai muncul seperti itu belum Bu? Ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya ya? Iya. Makanya mesti harus ibaratnya berusaha melawan ingat Allahnya. Usaha, ayo ajar istri, anak, matur nuwun. Insyaallah nek saatnya Allah menggiring saya ke sini, insyaallah akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kuat. Iya. Saya nikmati dulu omongan orang di luar seperti apa, saya nikmati. Saya nikmati betul, biarkan saya rasakan. Saya ingin melihat Allahnya di situ. Saya ingin ketemu Allah di situ. Di dalam ucapan enggak enaknya orang, saya ingin temui Allah di situ. Enggak apa-apa. Saya dihancurkan namanya oleh Allah, enggak masalah. Yang penting hati kita terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lihat. Iya, enggak apa-apa. Enggak masalah Bu. Saya juga lesu ini. Masak mas.
ibu-ibu mas mending masih harus masak. Saya nggak mengapa-ngapain. Itu aja udah lemes ya. Lumayan bukannya tapi saya yang Nuhun bisa. lumayan lah. Guys. Ganda-ganda. Loh kok banyak? Kirain cuma saya doang. Kirain gara-gara saya ngomong lemes yang dikasih cuma saya doang gitu. Ya. Lumayan lah. Itu Bu, secara syariat tetap kita lihat yang memberi itu adalah ibu. Bu siapa? Ini sedekahnya Bu siapa? Bu Lukman nggih. Alhamdulillah. Tetapi ulah mau pohokeun sejatina hakikatna nu merek nu gerakkeun nyaeta Gusti Allah. Gitu nggih Bu. Lamun sama-sama di ditu nu merek mual sombong, mual pamer, mual pamrih, insya Allah menjadi ikhlas. Karena apa? Untuk ngerasa merek. Nu mereknya eta Gusti Allah. Nu diberek juga tidak merasa apa? Merasa di apa? Enggak enak hati karena apa? Sama-sama melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian ini kita tutup, mari sebagai etika kita mohon kepada Allah. Kita mohonkan kepada Allah Bu, semoga senantiasa sedekah atau mungkin apapun wujudnya kita mohonkan kepada Allah semoga menjadi amal yang baik bagi Bu Lukman sekeluarga, Bu Imam sekeluarga dan seluruh anak keturunannya. Semoga senantiasa semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang halal thayyibah, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan ketakwaan lahir dan batin, dan juga diberikan kenikmatan di dunia dan akhirat, dan juga pertolongan di dunia dan akhirat. Lumebarnya kepada kita semuanya, anak keturunan kita, keluarga kita, dan juga masyarakat di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bu Lukman dan juga sekeluarga dan juga seluruh anak keturunannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kurang lebihnya, mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.